Halo Sobat Prio Nation, balik lagi di channelnya Prio Nation, channel yang memberikan informasi-informasi menarik dan tentunya berfaedah hanya untuk Sobat Prio Nation semua. Baik, sebelum lanjut kita di pembahasan video kita kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Check this out. Dan oke, Sobat Prio Nation, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah aplikasi Dana. Ya, kenapa saya membahas masalah Dana kembali? Karena di video-video saya sebelumnya, dari awal saya membuat masalah aplikasi, problem-problem mengenai aplikasi Dana, itu sampai sekarang masih rame viewers. Jadi sampai detik ini masalah Dana itu tidak ataupun belum selesai. Jadi untuk sobat-sobat yang mempunyai masalah-masalah dengan akun Dana, sobat semua bisa share, kita berbagi masalah, kita berbagi problem. Siapa tahu di channel ataupun di komen-komen di bawah itu ada jalan keluar untuk mengenai masalah Dana ini. Dan Sobat Prio Nation, Dana adalah aplikasi uang, aplikasi untuk kita menabung, aplikasi untuk melakukan kita pembayaran yang dibuat sedemikian rupa supaya kita lebih praktis dan lebih mudah ketika kita melakukan transaksi payment era digitalisasi. Jadi diharapkan tadinya aplikasi Dana ini membantu kita memudahkan transaksi kita apapun itu ya. Tapi dibalik semua itu, ternyata banyak aplikasi ini banyak memakan korban. Dan saya adalah salah satu korbannya dari aplikasi Dana ini. Di mana pada saat itu, tiba-tiba akun saya itu dibekukan dan saya tidak bisa akses masuk melalui aplikasi Dana. Nah, ini kan saya sebagai pengguna Dana itu merasa kecewa, dan untungnya saldo saya aplikasi Dana itu tidak besar ya. Alhamdulillah saya jadi masih tertolong, karena banyak sekali komen-komentar di video saya itu yang kerugiannya itu cukup besar di aplikasi Dana ya. Jadi kembali lagi, jadi pada saat saya login itu saya tidak bisa melakukan login. Oke. Dan setelah itu pada saat saya melakukan login ulang, ternyata akun saya itu sudah terdaftar. Jadi mungkin ada yang pakai atau gimana ya, karena melalui KTP dan lain-lain. Mohon maaf apabila saya salah, karena memang ini kejadian itu sudah sangat lama sekali. Nah, sobat semua, apakah sama kejadiannya seperti dengan yang saya alami? Jadi komentar di bawah ya. Jadi memang kembali lagi saya susah login pada saat itu. Lah, kok kenapa aneh? Dan saya telepon ke Dana call center, tetap aja jawabannya mungkin saya tidak puas ya. Saya tidak puas, dan akhirnya saya membuat video untuk berbagi ke sobat-sobat semua agar ataupun apakah ada yang mengalami hal-hal yang sama seperti saya, supaya kita bisa menemukan jawabannya di sini. Lalu Sobat Prio Nation, setelah saya melakukan lapor ke Dana call center melalui email, melalui telepon, dan lain-lain, ternyata memang betul nomor saya ternyata telah dipakai orang lain ya. Jadi memang ada semacam hack atau ya ada semacam hack pengambil alihan akun ya. Dan di sana itu masih ada data KTP dan lain-lain milik saya pribadi. Dan saya saat itu juga melakukan pengajuan via email ke Dana Care untuk penghapusan data KTP. Dan alhamdulillah saya ada dapat notifikasi email itu bahwa akun Dana saya memang sudah terhapus. Dan tapi berbeda ceritanya, karena kalau misalkan, karena memang mungkin berbeda-beda cerita ya. Netizen ataupun yang komen di video saya, banyak yang mengalami hal tersebut sangat sulit dilakukan. Jadi entah bagaimana untuk penghapusan akun Dana akun Dana atau yang terdaftar ada nomor KTP itu susah dilakukan. Entah tidak ada balasan, entah tidak dilanjutkan, saya kurang paham sih. Tapi kejadian saya pribadi itu bisa penghapusan melalui akun Dana.
Nah, oke. Nah, cukup sampai di situ. Mungkin saya kapok menggunakan aplikasi akun Dana ya, akun Dana, karena memang menurut saya itu tidak safe, tidak aman. Nah, jadi mungkin ada sobat semua yang mengalami cerita yang serupa dengan saya, silakan. Dan setelah saya membuat video YouTube mengenai masalah akun Dana tersebut, ternyata itu memancing perhatian ya cukup lumayan gitu dari beberapa netizen. Ternyata bukan saya aja yang mengalami kejadian tersebut. Hari demi hari komentarnya banyak sekali, Bang, saya kehilangan 1 juta, saya kehilangan 500.000, saya kehilangan berapa ratus ribu, banyak sekali komen-komentar. Sobat semua bisa dicek videonya ya, ada di sini ya, ataupun sobat bisa dicek di channel playlistnya untuk mengetahui masalah-masalah akun Dana. Dan saya kira saking banyaknya netizen ataupun sobat semua yang berkomentar, mungkin ya banyak sekali yang nelpon ke CS Dana ya. Ternyata si Dana tersebut sampai video ini dibuat masih banyak komen-komentar ke saya bahwa banyak sekali yang tertipu ataupun uangnya yang hangus saldonya ataupun akunnya diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Berarti tidak ada kemajuan gitu, tidak ada kemajuan. Mungkin entah dari pihak dananya seperti apa, saya kurang paham ya, saya kurang tahu ya. Semoga aja pihak Dana mau menengahi ataupun membantu masalah yang dialami kita sebagai korban kehilangan uang, kehilangan saldo yang mana ini sangat merugikan lah kami sebagai customer ataupun sebagai konsumen gitu kan. Dan yang anehnya lagi, ternyata kok masih banyak gitu ya, yang menggunakan akun Dana ini gitu. Masih banyak yang menggunakan akun Dana ini, dan juga masih banyak juga yang kebobolan saldonya gitu. Ya entah bagaimana gitu. Masalahnya tetap sama gitu. Tidak bisa login, terus tiba-tiba saldonya hangus. Kebanyakan sih mungkin tidak bisa login ya. Mungkin hackernya seperti apa saya kurang tahu gitu masalah ini gitu. Apakah dan saya juga mencoba mencari-cari jawaban apakah ada yang bisa selamat dari minimal lah akunnya balik lah gitu ya. Minimal akunnya balik ya, lebih bagus balik lagi dengan saldonya. Dan memang saya pernah membaca ada beberapa orang ya, sobat semua bisa dicek lah di komentar video saya, ada beberapa orang yang bisa balik lagi akunnya dengan ya selamat gitu ya. Saya rasa ya, ini menurut opini pribadi saya ya, mungkin antara 10% sampai 15% ya dari 100% yang mungkin itu bisa balik lagi kalau menurut saya pribadi ya. Tapi syukur-syukur sobat semua bisa dicek di komentarnya, ataupun sobat bisa reply komentar tersebut, siapa tahu ya orangnya itu bisa membantu sobat semua agar berbagi supaya bisa balik lagi akunnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi di video ini saya hanya ngobrol-ngobrol saja, saya hanya curhat saja mengenai akun Dana. Ya, semoga video saya ini bisa membantu sobat-sobat semua yang mempunyai permasalahan yang sama. Karena ya mungkin terutama peak season ya, kayak ya saat ini kayak mau Lebaran ataupun mau Natal, kan itu otomatis orang-orang mungkin tidak semua orang suka memegang uang cash ya. Jadi mereka menyimpannya entah itu di OVO, di Dana ataupun di aplikasi lainnya gitu kan. Jadi perputaran ini tuh cepat gitu, uangnya tuh yang apalagi saat peak season itu perputaran uangnya cepat. Jadi jangan sampai orang yang lagi usaha gitu, jadi uangnya itu tertahan ataupun hangus, apalagi hangus saldonya karena aplikasi Dana yang dihack gitu. Nah, jadi menurut saya sih sobat semua harus hati-hati gitu ya, harus hati-hati menyimpang uang digital, terutama di aplikasi Dana ya, karena memang banyak sekali korbannya. Sampai saat ini banyak sekali korban aplikasi Dana, dan mungkin akan terus bertambah gitu. Jadi bagi sobat semua yang baru mengalami kejadian saat ini, satu kejadian seperti yang saya ceritakan tadi, ya sobat tidak sendiri, karena banyak sekali korban-korban lainnya. Nah, jadi video ini dibuat agar kita supaya lebih berhati-hati, dan juga semoga pihak Dana mendengar masukan ataupun mendengar komplainan dari para customer ataupun para konsumennya, agar korban tidak terus bertambah gitu. Kasihan gitu kan, karena memang
merugikan, apalagi istilahnya untuk para UMKM atau untuk para istilahnya mahasiswa yang ataupun untuk seperti saya yang istilahnya uangnya pas-pasan gitu ya, sayang banget gitu apabila uang tersebut terbuang dengan percuma. Ya, semoga peningkatan keamanan itu ditambahkan lagi untuk pihak Dana, dan juga kita supaya lebih bijak dalam menggunakan produk-produk digital, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan keuangan ya, karena itu sangat sensitif keuangan dan data. Ya, mungkin itu saja Sobat Prionation. Mohon maaf apabila perkataan saya kurang jelas ataupun ada perkataan saya yang terlalu bertele-tele. Ya, mungkin semoga setidaknya video ini ada gambaran dan membantu sobat semua yang sedang mengalami kejadian seperti ini. Ya, untuk sharingnya silahkan di komen sebanyak-banyaknya. Semoga bisa membantu ya, membantu saya terutama, dan untuk membantu sobat-sobat yang mengalami kejadian yang sama. Oke, Sobat Prionation, sampai di sini saja videonya. Jangan lupa untuk please share, subscribe, like, dan komen untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Ciao!